Luar biasa sekali antusiasnya. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Baik, narasumber kita sudah hadir di hadapan kita semua. Dan nanti di sesi pertama adalah narasumber akan memaparkan sekitar 20 menit tentang pembahasannya. Dan setelah itu akan ada diskusi terlebih dahulu dengan moderator. Untuk itu saya persilakan kepada Mbak Ristiana Dewi Safitri untuk memaparkan terlebih dahulu sekitar 20 menit. Setelah itu kita akan berdiskusi dan akan ada sesi tanya jawab untuk para peserta. Terima kasih untuk Mbak Kolis telah membuka acara ini. Selanjutnya saya akan memulai acara ini penyuluhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah pada sehat ya. Perkenalkan, saya Ristiana Dewi Safitri dari Setikes Kendal. Di sini saya akan menyampaikan penyuluhan tentang diabetes mellitus. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang apa itu diabetes mellitus. Apakah Ibu-Ibu sudah tahu apa itu diabetes mellitus? Belum. Baik, saya akan memulai menjelaskan mengenai diabetes mellitus. Apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus merupakan gangguan proses metabolisme gula darah yang berlangsung kronik yang diakibatkan oleh gangguan insulin atau resistensi. Ada yang ingin ditanyakan mengenai apa itu diabetes? Belum. Baik, saya akan melanjutkan yang selanjutnya. Gejala diabetes mellitus. Gejala diabetes mellitus dibagi menjadi dua. Yang pertama gejala akut dan yang kedua gejala kronik. Gejala akut meliputi yang pertama sering makan, yang kedua sering minum, dan yang ketiga sering kencing terutama di malam hari, dan yang keempat mudah lelah, yang kelima berat badan menurun. Untuk gejala kronik meliputi sering kesemutan, mudah mengantuk, gatal pada area kemaluan, yang keempat rasa tebal pada area kaki terutama saat jalan seperti berjalan di atas kasur. Yang kelima, mata kabur atau terasa buram saat berjalan atau melihat sekeliling. Selanjutnya, apa itu penyebab diabetes mellitus? Penyebab diabetes mellitus yang pertama faktor keturunan. Yang kedua, pola makan hidup yang tidak sehat. Dan yang ketiga, obesitas. Yang keempat, hormon hamil. Hormon hamil insulin. Upaya pencegahan diabetes mellitus yang pertama melalui mengatur pola makan hidup sehat. Yang kedua, berolahraga. Dan yang ketiga, menjaga berat badan. Dan yang keempat, menghindari stres. Kaki diabetes mellitus dibagi menjadi dua. Yang pertama untuk yang sudah luka dan yang kedua untuk yang belum luka. Cara merawat kaki diabetes yang belum luka, kita memerlukan yang pertama handuk, yang kedua body lotion, yang ketiga ada kaca, dan keempat gunting kuku. Cara perawatan kaki untuk diabetes mellitus yang belum luka. Yang pertama, sering mencuci kaki dengan menggunakan air mengalir atau air hangat. Setelah itu, keringkan menggunakan handuk sampai kering. Yang kedua, kita menggunakan body lotion. Oleskan body lotion pada kaki di seluruh permukaan kaki kecuali di bagian sela-sela jari. Yang ketiga, pakai cermin. Cermin ini digunakan untuk melihat apakah di daerah kaki ada luka, pembengkakan, terus darah atau kemerahan. Kalau nggak pakai cermin juga nggak apa-apa. Gunting kuku. Saat menggunting
jangan sampai mepet pada daging karena kaki diabetes mellitus itu mudah luka. Terus sisakan kuku jari 1-2 mili. Yang kedua, untuk merawat kaki diabetes mellitus yang sudah ada lukanya, kita memerlukan alat cairan infus, handscoon, kasa, terus gunting dan plaster. Langkah-langkahnya yaitu ambil kasa, setelah itu basahi dengan cairan infus. Kasanya jangan tebal-tebal, maksimal 4 lapis. Setelah dibasahi, tempel pada area yang luka. Setelah itu tunggu 30 menit sampai 1 jam. Setelah itu ganti dengan kasa yang baru. Untuk langkah-langkah ini digunakan untuk merawat kaki diabetes mellitus yang masih ringan. Kalau lukanya sudah terlalu lebar atau parah, sebaiknya dilakukan perawatan melalui dokter atau ke rumah sakit. Baik, materi yang sudah saya sampaikan sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Ibu-ibu? Saya, Mbak. Baik, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ira. Saya mau tanya, apakah stres dapat meningkatkan kadar gula darah seseorang? Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya Mbak, Silakan, dengan Ibu siapa? saya dengan Ibu Safira. Saya ingin bertanya, apa saja makanan yang dapat menurunkan gula darah? Terima kasih. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan Ibu-ibu. Tadi Ibu Ira bertanya, apakah stres dapat meningkatkan kadar gula darah? Ya, stres dapat meningkatkan kadar gula darah tinggi karena hormon insulinnya menaik. Jadi ibu-ibu selalu berpikir yang positif-positif. Terus piknik atau jalan-jalan lah, refreshing gitu. Apakah sudah paham Ibu Ira? Oh iya, Mbak, sudah paham. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Safira. Tadi bertanyakan apa saja makanan yang mengurangi kadar gula darah tinggi. Iya. Makanan untuk mengurangi kadar gula tinggi: mengonsumsi makanan yang banyak serat, sering minum air putih, terus mengonsumsi sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, dan ikan. Apakah Ibu sudah paham? Sudah Mbak. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Baik, kalau tidak ada, saya yang akan bertanya kepada ibu-ibu. Gimana cara merawat kaki diabetes yang sudah luka dan belum luka? Apakah ibu-ibu masih ingat langkah-langkahnya untuk merawat kaki diabetes yang belum luka? Saya, Mbak. Silakan, dengan Ibu siapa? Ibu Rizka. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak. Caranya itu sering mencuci kaki dengan menggunakan air yang mengalir. Kemudian pakai hand body lotion. Kemudian melihat kaki menggunakan cermin. Yang terakhir memotong kuku jangan sampai mepet-mepet. Baik, bagus sekali. Selanjutnya saya akan bertanya mengenai upaya pencegahan diabetes mellitus. Siapa yang akan menjawab? Saya Mbak, Silakan, dengan Ibu siapa? Ibu Lis. Yaitu cara untuk mencegah diabetes mellitus, yang pertama adalah mengatur pola makan, yang kedua adalah olahraga secara teratur, yang ketiga adalah menjaga berat badan, dan yang terakhir adalah menghindari stres. Ya, benar sekali. Upaya pencegahan diabetes mellitus: mengatur pola makan dan pola hidup sehat, terus berolahraga secara teratur. Kita bisa berolahraga seperti setiap pagi itu kita jalan kecil-kecil atau senam pagi. Terus menjaga berat badan, mengonsumsi makanan yang lemaknya tidak terlalu tinggi. Terus menghindari stres seperti tadi pertanyaan dari Ibu Ira. Itu dengan cara seperti refleksi, sering berpikir positif gitu. Beri oplos buat
semua. Baik, saya punya leaflet untuk dibaca-baca nanti di rumah buat ibu-ibu. Tuh. Kan ini buat kenang-kenangan. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya ibu-ibu. Dan mohon maaf apabila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Kolis selaku moderator. Ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian acara penyuluhan pada pagi hari ini selesai dengan baik. Kita sudah mendapatkan materi-materi luar biasa dari narasumber yang membahas tentang diabetes mellitus. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh para ekspor bermanfaat bagi kita semua. Nah, saya ucapkan terima kasih juga kepada narasumber yang telah berbagi ilmu yang luar biasa. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada ibu-ibu yang antusias dan menyimak yang luar biasa. Dan juga kepada penyelenggara panitia yang begitu hebat sehingga acara penyuluhan pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan mendapatkan antusias yang positif. Terima kasih. Wassalamualaikum